saya Asli Nandana, Pradi PGMD semester 3, nomor NIM 209306315. Di sini saya akan memenuhi tugas anak berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar pada umumnya, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Yang kedua, faktor penyebab kesulitan belajar. Berdasarkan beberapa pernyataan, berkesulitan belajar ini adalah penyebab peserta didik yang sangat dipengaruhi. Yang pertama itu, rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan rendahnya sikap peserta didik saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, terganggunya alat-alat indera penglihatan yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. Kesulitan dari luar anak didik disebabkan oleh lingkungan sekolah, artinya kesulitan belajar dipengaruhi oleh kenyamanan dan ketenangan peserta didik ketika belajar di sekolah. Yang kedua, lingkungan keluarga, artinya apabila terdapat ketidakharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, artinya lingkungan anak didik yang mayoritas tidak memperhatikan pendidikan dan akan menyulitkan peserta didik untuk mencari tujuan belajarnya. Yang selanjutnya, karakteristik dengan kondisi berkesulitan belajar. Jadi, kesulitan belajar datang sebagai hambatan dalam belajar, bukan kesulitan belajar khusus, tetapi dapat ditemui ada 7 kesulitan belajar. Yang pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali. Yang kedua, hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Kelainan motivasional, kecemasan yang sama-sama mirip dengan kecemasan yang mengambang, perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga, penilaian yang keliru karena data tidak lengkap, pendidikan dan pola asuh yang tidak memadai. Selanjutnya, kebutuhan dan layanan pendidikan untuk anak dari kesulitan belajar. Yang pertama itu ada kurikulum berbasis KTSP. Pengembangan kurikulum berbasis KTSP ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, dari subjek matter ke active learning. Dalam konsep ini, guru berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan moderator dari setiap proses belajar mengajar. Kuncinya adalah active learner, pembelajaran yang aktif. Yang terakhir, dari segregasi dan integrasi. Pendidikan segregasi malah akan memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan lingkungan. Ini sangat tidak baik untuk kemampuan anak ke depannya. Oleh karena itu, muncul konsep pendidikan integrasi sebagai model layanan pendidikan yang ideal untuk anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa kecenderungan terkait dengan model pelayanan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, model pendidikan terpadu. Yang kedua, model pendidikan mainstream. Yang ketiga, model inklusi. Selanjutnya, kesimpulan dari saya, berdasarkan pembahasan masalah dan studi literatur, bisa dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses perkembangannya secara signifikan mengalami peningkatan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dibandingkan dengan anak lain sesuainya, sehingga memerlukan pendidikan khusus. Yang kedua, pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengupayakan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dilayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di sekolah terdekat dalam kelas biasa bersama teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.
Yang ketiga, ciri-ciri sekolah inklusif karena di dalamnya terdiri dari bermacam ragam anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, maka sekolah harus memperhatikan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik supaya layanan terhadap semua anak akan maksimal. Yang terakhir, dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip umum pembelajaran dan juga prinsip-prinsip khusus pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kelainan anak. Saran dari saya, guru reguler di sekolah inklusif diharapkan betul-betul memahami karakteristik dari masing-masing anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dan disarankan agar mereka meningkatkan kemampuan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari kelas inklusif, misalnya dengan membaca buku, menataran, pelatihan, dan sebagainya. Yang kedua, guru membimbing khusus diharapkan dapat memberikan bantuan, bimbingan, atau sharing pengalaman kepada guru-guru reguler tentang bagaimana cara memberikan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. 3. Agar sekolah dapat diakses dengan mudah oleh semua siswa, sekolah hendaknya memperhatikan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Yang terakhir, orang tua sebaiknya belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya dididik supaya dapat membantu anaknya belajar di rumah. Di samping itu, dengan bimbingan dari guru, orang tua sebagai tenaga relawan dapat membantu anak belajar di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.